warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Angelina dari Prodi Pendidikan Fisika semester 4 dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Lubuk Linggau atau STKIB PGRI Lubuk Linggau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemahaman mengenai hakikat kurikulum. Yang pertama itu pengertian kurikulum. Kurikulum yaitu seperangkat rencana atau peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar. Kurikulum itu dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama itu pengertian secara tradisional dan yang kedua pengertian secara modern. Jika pengertian secara tradisional yaitu sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan diselesaikan dengan tujuan agar memperoleh ijazah. Sedangkan kalau secara modern itu yaitu semua kegiatan atau pengalaman belajar yang disusun secara ilmiah yang bertujuan agar mencapai tujuan daripada pendidikan. Ada beberapa konsep kurikulum, yaitu terdiri dari 5 konsep kurikulum. Yang pertama, kurikulum ideal, yaitu kurikulum yang berisikan sesuatu yang baik, yang diharapkan dan dicita-citakan, sebagaimana yang telah dimuat dalam buku kurikulum. Yang kedua, kurikulum nyata, yaitu kegiatan-kegiatan nyata yang dilakukan dalam proses pembelajaran atau yang menjadi kenyataan dari kurikulum yang dirancangkan. Lalu yang ketiga, kurikulum tersembunyi, yaitu segala sesuatu yang mempengaruhi peserta didik secara positif ketika sedang mempelajari sesuatu. Lalu yang keempat, kurikulum dan pembelajaran, yaitu dua istilah yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Perbedaannya hanya terdapat pada tingkatannya saja. Lalu fungsi kurikulum. Secara umum, fungsi kurikulum yaitu alat untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Namun, jika dilihat dari pengembang atau guru, kurikulum mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi preventif, yang kedua, fungsi korektif, yang ketiga, fungsi konstruktif. Yang pertama, fungsi preventif artinya mencegah kesalahan para pengembang kurikulum, terutama dalam melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kurikulum. Lalu yang kedua, yaitu fungsi korektif, yang mengkoreksi atau membetulkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengembang kurikulum dalam melaksanakan kurikulum. Lalu yang ketiga itu fungsi konstruktif, yaitu memberikan arah yang jelas bagi pelaksana dan pengembang kurikulum untuk membangun kurikulum yang lebih baik dari masa ke masa. Namun, jika dilihat dari sisi peserta didik, Alexander Inglis mengemukakan beberapa fungsi kurikulum. Terdapat 6 fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian, yaitu membantu peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara menyeluruh. Lalu yang kedua, fungsi pengintegrasian, yaitu membentuk pribadi-pribadi yang terintegrasi dalam bermasyarakat. Lalu yang ketiga itu fungsi perbedaan, membantu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu dalam bermasyarakat. Lalu yang keempat itu fungsi persiapan, yang artinya itu mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Fungsi kurikulum dapat ditinjau dari segi perspektif, antara lain yang pertama, fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, artinya alat untuk membentuk manusia secara utuh sesuai dengan visi, misi, serta tujuan pendidikan nasional. Kedua, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah itu sebagai pedoman untuk mengatur dan membimbing kegiatan sehari-hari selama di sekolah, baik itu kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan ko-kurikuler. Lalu yang ketiga, fungsi kurikulum bagi jenjang pendidikan. Terdapat 2 fungsi kurikulum bagi jenjang pendidikan. Yang pertama itu fungsi kesinambungan, yang kedua fungsi persiapan tenaga kerja. Yang pertama itu fungsi kesinambungan, yaitu segala pada tingkat yang lebih atas harus mengetahui dan memahami kurikulum sekolah yang ada di bawahnya, sehingga dapat dilakukan penyesuaian kurikulum.
Lalu yang kedua, fungsi penyiapan tenaga. Artinya, sekolah diberikan wewenang untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang terampil. Maka, sekolah tersebut perlu memahami apa yang diperlukan oleh tenaga terampil, baik mengenai kemampuan akademik, kecakapan, keterampilan, kepribadian, maupun hal-hal yang berkaitan dalam kehidupan sosial. Lalu yang keempat, itu fungsi kurikulum bagi guru. Artinya, guru bukan saja sebagai pengembang kurikulum, melainkan sebagai pelaksana kurikulum itu sendiri. Jadi sangat berfungsi kurikulum bagi seorang guru, karena berjalan atau tidaknya kurikulum itu tergantung daripada guru tersebut. Oleh karena itu, guru harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi personal, dan kemampuan sosial secara seimbang dan terpadu. Lalu yang kelima, fungsi kurikulum bagi pengawas atau supervisor. Fungsi kurikulum bagi pengawas itu sebagai pedoman, patokan, atau ukuran dalam membimbing kegiatan guru selama di sekolah. Lalu yang keenam, fungsi kurikulum bagi masyarakat, yaitu memberikan pencerahan dan perluasan wawasan pengetahuan dalam berbagai bidang kehidupan. Lalu yang ketujuh, fungsi kurikulum bagi pemakai lulusan. Instansi atau perusahaan manapun yang mempergunakan tenaga kerja lulusan suatu lembaga pendidikan tentu menginginkan tenaga kerja yang bermutu dan mampu berkompetensi agar dapat meningkatkan produktivitasnya. Peranan kurikulum. Terdapat 3 peranan kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif. Yang kedua, peranan kritis dan evaluatif. Lalu yang ketiga, peranan kreatif. Peranan konservatif yaitu peranan untuk mewariskan, menafsirkan, serta mentransmisikan nilai-nilai sosial dan budaya masa lampau yang tetap eksis dalam bermasyarakat. Lalu yang kedua, peranan kritis dan evaluatif yaitu peranan kurikulum untuk menilai dan memilih nilai-nilai sosial budaya mana yang akan diwariskan kepada peserta didik berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga itu peranan kreatif, artinya peranan kurikulum untuk menciptakan dan menyusun kegiatan-kegiatan yang kreatif dan konstruktif sesuai dengan perkembangan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Baiklah, itulah penyampaian mengenai hakikat kurikulum dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share ke seluruh akun media sosial kalian. Salam cemerlang, cerdas, melangkah raih masa depan gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Mustika dari Program Studi Pendidikan Fisika Semester 4, STKIP PGRI Lubuk Linggau. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai hakikat KBK, KTSP, dan K13. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hakikat KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Apa itu KBK? Baiklah, KBK adalah suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi bagi peserta didik melalui berbagai kegiatan dan pengalaman sesuai dengan standar nasional pendidikan. Depdiknas 2002 menjelaskan tentang ciri-ciri dari KBK, yaitu 1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Maksudnya yaitu baik secara perseorangan maupun secara berkelompok di dalam kelas. Untuk yang kedua yaitu berorientasi atau meninjau pada hasil belajar dan keberagaman. Untuk yang ketiga yaitu penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan atau metode yang bervariasi atau metode yang bermacam-macam. Baiklah, yang selanjutnya yaitu prinsip dan komponen dari KBK. Pengembangan KPK harus mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut ini, yaitu 1. Keimanan, nilai dan budi pekerti luhur. Keyakinan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat berpengaruh pada sikap dan arti kehidupan. Yang kedua yaitu penguatan integrasi nasional yang dicapai melalui pendidikan memberikan pemahaman tentang masyarakat Indonesia dan kemajuan peradaban bangsa Indonesia dalam tantangan peradaban dunia. Yaitu maksudnya integrasi nasional adalah memahami tentang kehidupan sosial. Untuk yang ketiga yaitu keseimbangan dalam etika, logika, estetika, dan kinestetika, yaitu maksudnya keseimbangan etika yaitu tingkah laku, logika, akal atau pikiran,
Estetika yaitu seni, mempelajari sesuatu yang indah, dan kinestetika yaitu cara atau sikap menikmati keindahan tersebut itu harus seimbang. Yang keempat yaitu kesamaan memperoleh kesempatan, bahwa setiap siswa berhak memperoleh kesempatan dalam pembelajaran, dalam belajar. Yang kelima yaitu abad pengetahuan dan teknologi Indonesia informasi, maksudnya yaitu setiap abad pasti berbeda-beda dalam pengetahuan dan teknologinya. Maka dari itu, kita harus mampu mengelola teknologi agar tidak ketinggalan oleh zaman. Untuk yang keenam yaitu pengembangan dalam keterampilan hidup, kurikulum perlu memasukkan unsur keterampilan dan perilaku adaptif, kooperatif, dan kompetitif, mudah menyesuaikan diri, mampu bersaing dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari secara efektif. Untuk yang ketujuh yaitu belajar sepanjang hayat, maksudnya itu belajar tiada henti, belajar sepanjang hidup. 8 yaitu berpusat pada anak dengan penilaian dan berkelanjutan dan komprehensif, yaitu bahwa guru melakukan ujian atau evaluasi. Untuk yang kedua yaitu hakikat KTSP. Apa itu KTSP? Dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat 15 bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. KTSP adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan dari KTSP. Secara umum, tujuan dari KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Untuk tujuan khususnya dari KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yaitu 1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola, memberdayakan, dan sumber daya yang tersedia. Untuk yang kedua itu meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Untuk yang ketiga yaitu meningkatkan kompetensi yang sehat antara satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu landasan-landasan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan yaitu 1. Landasan yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas. Untuk yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Untuk yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006. Untuk yang keempat yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006. Untuk yang kelima yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu hakikat kurikulum 2013 atau yang sering kita kenal yaitu K13. Apakah kurikulum 2013 itu? Baiklah, kurikulum 2013 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Kurikulum 2013 merupakan kelanjutan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yaitu penyempurnaan dari kurikulum KBK dan penyempurnaan dari kurikulum KTSP. Akan tetapi, K13 lebih mengacu pada kompetensi siswa, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Dalam kurikulum 2013, guru dan siswa harus seimbang dalam proses pembelajarannya. Dalam kurikulum 2013, siswa dituntut aktif dalam proses pembelajaran dan sumber belajar tidak hanya dari guru ataupun buku, tapi sumber belajar lainnya seperti informasi teknologi. Dan dalam kurikulum 2013 itu sangat memerlukan teknologi informasi dan menggunakan teknologi. Guru menjadi fasilitator. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan dari pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan inovatif, serta afektif, mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan peradaban dunia. Baiklah, untuk selanjutnya itu dasar penyusunan dari kurikulum 13 yaitu 1. Landasan yuridis. Secara yuridis, kurikulum merupakan suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis dalam tantangan bidang pendidikan. Landasan yuridis adalah
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu landasan filosofis. Pendidikan juga harus memberikan dasar bagi kelanjutan kehidupan bangsa dengan segala aspek dan kehidupan bangsa yang mencerminkan karakteristik bangsa masa kini. Yang ketiga yaitu landasan teoritis. Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar teori pendidikan berbasis kompetensi. Yang keempat yaitu landasan empiris. Kurikulum harus membentukkan bentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakatnya. Baiklah, sekian dari penyampaian materi dari kelompok kami mengenai hakikat, pengertian, fungsi, dan peranan kurikulum, serta hakikat kurikulum KBK, KTSP, dan K13. Apabila ada dari materi kami tadi, apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.